Buka Lawang. Halo, ketemu dengan saya lagi di channel YouTube Darman Setia Zebua. Hari ini kita belajar tentang materi hidup berserah, terambil dari kitab Nehemia pasal 1 dan pasal 2. Langsung aja kita pada materinya. Setiap orang pasti harus bekerja dan berdoa. Istilah berdoa dan bekerja yang kita kenal dengan ora et labora, berarti berdoa dan berusaha. Setiap kehidupan manusia harus menjalani hidupnya dengan berdasarkan iman percaya kepada Tuhan dan terus berusaha bekerja juga sambil berdoa. Nah, di dalam perjalanan kehidupan manusia, selain berdoa dan bekerja, pasti mengalami tantangan hambatan, khususnya di dalam keluarga, di dalam lingkungan masyarakat, dan juga di bangsa dan negara kita. Ada halangan dan hambatan yang terjadi, baik dari masalah kecil, masalah sepele, sampai ke masalah sedang dan besar. Nah, ada beberapa pemicu yang menjadi halangan dalam proses kehidupan dalam bekerja. Ada masalah ekonomi, masalah kekuasaan, dan kedudukan. Hambatan-hambatan itu yang menghambat semua bekerja dan berdoa tadi. Nah, apalagi di zaman sekarang, di masa pandemi ini, krisis ekonomi yang menjadi pemicu di dalam keluarga, di dalam lingkungan, dan di masyarakat, dan apalagi bangsa dan negara kita. Nah, masalah-masalah ini kita harus berserah kepada Tuhan. Dan seringkali dalam masalah ekonomi ini sampai menyingkirkan satu dengan yang lain, sambil mendiskriminasi satu dengan yang lain. Hal-hal ini butuh kedewasaan berpikir, butuh kesabaran. Nah, semua masalah dalam proses kehidupan, dalam bekerja, sambil juga kita berdoa, banyak hambatan-hambatan tadi. Dan marilah kita untuk berserah, untuk melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Kita harus bawa di dalam doa dan terus berusaha memberikan yang terbaik, dan sambil tidak putus asa untuk berserah kepada Tuhan dan berusaha. Dalam ayat firman Tuhan mengatakan di 1 Petrus pasal 5 ayat 1, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia akan memelihara. Nah, kita akan membahas tentang kehidupan Nehemia. Nehemia adalah seorang contoh yang berserah kepada Tuhan. Nehemia adalah orang Yahudi yang tinggal di Babel. Ia bekerja sebagai juru minum Raja Artasasta. Ia sangat percaya raja dan mendapat jabatan tinggi. Suatu saat Nehemia wajahnya sangat murung dan sedih karena mendengar bahwa tembok kota yang mengelilingi Yerusalem telah hancur, dan dia sedih mendengar hal itu. Tembok itu berantakan dan hancur karena disebabkan oleh kebencian dan gangguan bangsa-bangsa di sekitarnya. Hanani, saudaranya di Yerusalem, telah menceritakan peristiwa tersebut. Mendengarkan hal ini, Nehemia sangat sedih. Lalu dia menangis. Nehemia menceritakan hal kesedihannya kepada raja dengan memohon hikmat dari Allah supaya bisa menjawab pertanyaan, dan raja bisa berkenan. Ia menjawab pertanyaan raja tentang apa yang diinginkan Nehemia. Nehemia menjawab
jika raja berkenan, utuslah aku ke Yehuda, supaya aku membangunnya kembali. Nah, Nehemia ini meminta perintah raja untuk mengutus dia untuk membangun kembali kota itu. Nah, raja menyetujuinya permohonan Nehemia yang mengeluarkan surat untuk Nehemia melalui bupati di daerah seberang Sungai Efrat pada saat itu. Lalu Nehemia menempuh perjalanan hingga ke Yehuda dan membuat surat untuk Asaf, pengawas taman raja, supaya memberikan kayu untuk memotong balok-balok pada pintu gerbang di benteng Bait Suci. Nehemia berangkat bersama satu pasukan berkuda yang mengawalnya. Di Yerusalem, Nehemia mulai membangun dibantu oleh sejumlah pekerja di Yehuda. Mereka bersemangat, namun ada kelompok orang yang tidak suka pada pembangunan tembok kota itu. Mereka adalah Sanballat, orang Heron di Tobia, dan orang Amon. Mereka mengolok-olok dan menghina Nehemia, tapi Nehemia dan orang Yehuda berserah kepada Allah dan berkata, Allah penguasa surga akan membantu kami sebagai pekerja sampai pekerjaan ini berhasil. Nehemia terus berserah, berdoa dan berusaha, sehingga jadilah pembangunan tembok Yerusalem yang kuat dan indah.